kelahiran-Mu ini, yang terbaik akan kami berikan di hadirat-Mu Bapa. Sembah dan puji Dia.
Benar Tuhan, Engkau telah datang hari ini membawa kemenangan, membawa keselamatan bagi setiap kami umat manusia. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang rela untuk menjadi manusia, rela untuk mengerti semua yang kami rasakan, rela untuk menjalani kehidupan kami sebagai manusia Tuhan. Sehingga Engkau Allah yang sanggup untuk menebus kami dari setiap dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, hanya bagimu segala kemuliaan, hanya bagimu segala kebesaran dan keagungan, kejayaan hanya bagimu Tuhan. Hari ini Bapa, di hari kelahiranmu, kami mau bersyukur Yesus, kami mau bersyukur dan kami mau menaikkan hati kami, pujian kami, syukur kami yang sebesar-besarnya hanya bagi Yesus, Tuhan, Raja kami. Terima kasih Bapa, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam nama Yesus Kristus saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Raja kita yang mulia, dan kita mau boleh merayakan bersama-sama walaupun dengan situasi yang sungguh sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita bersama. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan kita mau sambut Raja mulia kita surga bergema. Kita
Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan, kami sudah sampai di hari Natal di tahun 2020 ini ya Bapa. Tahun yang berat bagi kami semua, tahun yang merampas kebebasan kami di dalam kami melaksanakan setiap kegiatan kami, aktivitas kami, bahkan merampas kebebasan kami dalam kami beribadah ya Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami juga mau bersyukur karena 7 hari lagi Tuhan kami akan mengakhiri tahun ini ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk mempersiapkan hati kami, menyiapkan hati kami untuk menyambut tahun yang baru, tahun yang kami tahu penuh dengan harapan, sebab kami memiliki Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami sebagai hadiah yang terbaik di hari kelahiran-Mu ini ya Tuhan. Kami mau lupakan apa yang ada di belakang kami. Kami mau lupakan setiap kekecewaan kami Tuhan. Kami mau lupakan setiap beban kami ya Bapa. Kami mau tanggalkan setiap pergumulan dan masalah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Sebab Engkau lah yang layak untuk menerima segala kemuliaan, segala hormat dan pengagungan. Haleluya.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan bersyukur karena hari ini kami memperingati akan hari kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan merupakan satu sukacita besar bagi kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan pada kesempatan ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah lewat kebenaran-Mu Tuhan, kami semakin dikuatkan, diteguhkan iman kami kepada Tuhan, supaya kami mampu untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang kami jalani setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Kita bersyukur hari ini tanggal 25 Desember kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ucapkan kepada kita semua, selamat Natal. Tuhan berkati kita. Dan katakan kepada yang ada di kiri kanan Bapak Ibu, katakan selamat Natal. Baik, satu kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yang terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14 buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tema kita hari ini adalah kemuliaan bagi Allah. Katakan kemuliaan bagi Allah. Berita tentang kelahiran Kristus pertama kali disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka pada waktu malam. Lalu sesuai dengan bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka, mereka sangat ketakutan. Mengapa mereka sangat takut? Karena mereka belum pernah mengalami hal yang demikian. Tetapi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketakutan itu segera berubah ketika mereka mendengar tentang berita Natal, yaitu berita tentang kelahiran Kristus. Jadi kelahiran Yesus merupakan berita yang luar biasa dan disambut secara luar biasa. Amin. Di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, sejumlah bala tentara sorga memuji Tuhan. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-20, para gembala memuji dan memuliakan Allah. Dan di dalam pasal sebelumnya, yaitu Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 47, Maria juga memuji Tuhan. Dia berkata bahwa jiwaku memuliakan Tuhan karena hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan.
kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah merupakan pujian pengagungan, kehormatan, kemegahan, keindahan, dan semarak bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah artinya bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dan layak untuk dimuliakan. Kemuliaan bagi Allah artinya segala sesuatu yang kita lakukan, ya, segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk tujuan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Itu artinya bahwa Tuhan adalah sumber dan juga alasan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, dan Dia adalah tujuan akhir, karena segala sesuatu kembali kepadanya dan untuk memuliakannya. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi kelahiran Yesus itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Peristiwa yang senantiasa mengubah dunia. Karena itu merupakan hal yang luar biasa. Seperti bala tentara sorga memuji Tuhan, seperti para gembala memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga seperti Maria memuliakan Tuhan, maka kita juga memuliakan Tuhan. Amin. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama adalah, mengapa kita memuliakan Tuhan? Mengapa kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena kita menerima berita sukacita yang besar. Katakan kiri kanannya, kita menerima sukacita yang besar. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kelahiran Yesus membawa sukacita yang besar karena Dia adalah juru selamat, Kristus Tuhan. Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Immanuel. Amin. Dan coba kita renungkan baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan. Dosa membuat kita tidak berdaya. Dosa membuat kita tetap dalam jerat iblis. Dosa membuat kita tidak berkenan kepada Allah, dan pada akhirnya tujuan akhir hidup kita adalah neraka. Dan hanya melalui Yesus kita diselamatkan, kita ditebus, kita dipulihkan dari ancaman dosa dan maut. Dan inilah berita sukacita yang terbesar bagi kita semua. Misalnya, kalau kita jatuh ke dalam sumur yang dalam, lalu kemudian kita terus berusaha untuk bisa keluar dari sumur itu, tapi kita tidak bisa. Kita tidak berdaya untuk keluar dari sumur itu. Dan tiba-tiba ada seorang yang datang ke sumur itu, lalu kemudian dia berkata, "Aku akan menolong engkau untuk keluar dari sumur ini." Apa yang dia rasakan atau apa yang kita rasakan tatkala kita sedang di dalam sumur yang kita tidak bisa keluar, dan orang lain datang
mengatakan yang demikian kepada kita, bagaimana perasaan kita? Pasti pun bersuka cita. Bahkan ketika kita keluar dari sumur itu, kita akan terus berkata kepada orang yang menolong kita, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bahkan kita tersungkur di bawah kakinya, kita terus mengucapkan terima kasih, terima kasih. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berita kelahiran Yesus merupakan berita sukacita yang terbesar bagi kita semua. Amin. Kita perhatikan di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata begini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalaan Midian. Luar biasa sukacita yang besar yang kita terima oleh karena kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Sukacita yang besar itu digambarkan seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak waktu membagi-bagikan jarahannya. Dan ini satu hal yang luar biasa buat kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, ayat yang sangat populer untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini merupakan sukacita yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Jadi kelahiran Yesus sekali lagi adalah berita sukacita terbesar bagi yang meresponinya, bagi yang percaya kepadanya. Lalu timbul pertanyaan juga, mengapa ada orang-orang yang tidak mengalami sukacita terbesar ini dalam hidup mereka? Karena mereka menolak Dia. Karena mereka tidak menerima Dia, karena mereka tidak menyambut Dia, yaitu Yesus, sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Raja di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, engkau yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, hari ini saya sampaikan, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Maka engkau menerima kepastian keselamatan itu di dalam hidupmu. Bagi kita yang percaya, kelahiran Yesus membawa sukacita yang besar. Karena di dalam Dia ada kebenaran. Katakan kebenaran. Karena di dalam Dia ada keselamatan. Karena di dalam Dia ada kelepasan. Karena di dalam Dia ada pemulihan. Karena di dalam Dia ada kemenangan. Karena di dalam Dia ada terobosan dan kelimpahan. Haleluya, puji Tuhan.
seburuk apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah bersukacita. Amin. Karena tidak selamanya kita mengalami situasi yang buruk itu di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita yang telah menerima berita sukacita terbesar itu, mari kita beritakan juga kabar sukacita yang besar itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka mendengarnya dan mereka mengambil keputusan untuk datang di bawah kaki Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang kedua, mengapa kita memuliakan Tuhan? Karena ada damai sejahtera di hati kita yang berkenan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-14. Jadi selain kelahiran Yesus membawa sukacita yang besar bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yang kedua, kelahiran Yesus membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang percaya katakan amin. Orang yang berkenan kepada Allah selalu ada damai sejahtera di hatinya. Itulah yang membuatnya bergairah, bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau di hati kita tidak ada damai sejahtera, maka apa yang kita alami? Yang kita alami adalah serba salah tingkah laku kita, lalu kemudian marah-marah, lalu kemudian kita gelisah, tidak nyaman, bahkan kecenderungan untuk menghindar. Apalagi kita bermasalah dengan orang lain. Waktu di dalam suatu kumpulan, kita lihat orang tersebut tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita, maka respon kita apa? Pasti kita menghindar dari orang tersebut. Jadi damai sejahtera itu penting ada di dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, carilah perkenanan Tuhan. Kita harus berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita taat untuk melakukan firman Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu mengalir memenuhi hati kita. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan. Sekali lagi, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di dalam ayat yang ke-36a berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi luar biasa kehidupan Daud. Tuhan sendiri mengakui bahwa Daud itu berkenan di hatinya. Dia melakukan perintah-perintah Tuhan semasa hidupnya, sehingga Tuhan berkata bahwa Daud itu berkenan di hatinya. Mari kita semua sebagai umat Tuhan, kita harus berusaha untuk terus berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkata, engkau berkenan di hatiku, anakku.
Mengapa? Karena Dia melihat kehidupan kita, bahwa kita taat untuk melakukan firman-Nya. Sehingga dengan demikian, damai sejahtera dari Tuhan itu mengalir memenuhi hati kita semua. Jadi di dalam peristiwa Natal, kita semua sebagai umat Tuhan mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah selama hari-hari hidupku yang Tuhan anugerahkan sudah berkenan kepadanya atau tidak? Inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Sehingga sukacita dan damai sejahtera Natal itu terus memenuhi hati kita. Damai sejahtera hanya kita peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Damai sejahtera itu kita tidak temukan di mana-mana. Kita hanya temukan di dalam Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus selama melayani di dunia ini, waktu Dia sudah mau naik ke sorga, Dia berpesan kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera itu hanya bersumber dari Tuhan. Amin. Tidak ada dari yang lainnya. Damai sejahtera dari Tuhan adalah damai sejahtera yang lahir dari kebenaran yang kita percayai, bukan dari situasi yang ada di sekitar kita. Jadi damai sejahtera kita itu tidak bergantung kepada situasi yang ada di sekitar kita. Amin. Damai sejahtera itu bersumber kepada Yesus. Sehingga waktu kita mengandalkan Tuhan, maka damai sejahtera itu tetap ada di dalam hidup kita, walaupun situasi yang ada di sekitar kita berubah. Amin. Jadi ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan bahwa damai sejahtera itu berasal dari kebenaran yang kita miliki di dalam Yesus. Lalu di dalam Yesaya 26 ayat 3, Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera sebab kita percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ketika kita percaya, taat, melakukan kebenaran firman Tuhannya, maka firman ini dikatakan Tuhan menjaga kita dengan damai sejahteranya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita memuliakan Tuhan? Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Katakan kepada yang ada di kiri kanan saudara, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, segala sesuatu yang para gembala dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, para gembala waktu mendengar, mereka segera membuktikan apakah yang mereka dengar itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Dan ternyata apa yang mereka dengar, berita yang mereka dengar tentang kelahiran Yesus itu sesuai dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran untuk kita semua. Amin. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan,
kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Jadi apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya itu adalah kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sehingga di dalam ayat yang ke-20, karena para gembala, apa yang mereka dengar itu sesuai dengan apa yang mereka lihat, sehingga di dalam perjalanan pulang mereka, di dalam perjalanan mereka itulah mereka memuliakan Tuhan, mereka memuji kebesaran Tuhan karena karyanya yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, jangan ragu tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri bagi kita semua. Jadi saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, renungkanlah firman Tuhan itu setiap hari di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran Tuhan itulah yang terus akan membangun iman percaya kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi segala tantangan, segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mengapa kita memuliakan Allah? Yang pertama, karena kita menerima berita sukacita yang besar. Yang kedua, karena ada damai sejahtera di hati kita yang berkenan kepadanya. Dan yang ketiga, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini kami terus lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur oleh karena kemurahan kasih-Mu, kami hari ini bisa merayakan Natal bersama-sama. Kami bersuka cita di hadirat Tuhan, oleh karena karya-Mu yang luar biasa, Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami semua yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah suasana Natal itu menjadi milik kami semua, sehingga kami terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik bagi kami. Pada kesempatan ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati di dalam kehidupan setiap hari. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat yang berlibur, Tuhan tolong berkati, pimpin mereka, lindungi. Jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Sehingga mereka boleh bersuka cita menikmati masa-masa liburan yang ada dengan baik Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Engkau tolong pemerintah bangsa kami sehingga mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kau juga tolong TNI Polri untuk terus dapat menjaga keamanan di bangsa ini dengan baik dari berbagai terorisme, dari berbagai radikalisme, perpecahan dan sebagainya Tuhan. Dan Tuhan tolong masyarakat Indonesia sehingga terus hidup rukun antar umat beragama yang ada. Kami saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Kami juga berdoa menyerahkan para medis, mereka semua yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada, Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan yang prima bagi mereka semua, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Para pasien yang dirawat, Tuhan Engkau melawat jamah mereka semua, sembuhkan mereka di dalam Engkau Tuhan. Bapa yang baik, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan,
Kami berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang merayakan Natal, memperingati hari kelahiran-Mu, dimanapun berada. Biarlah sukacita Natal, suasana Natal itu menjadi milik kami semua Tuhan. Walaupun kami harus menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan yang ada Tuhan, tetapi biarlah sukacita Natal, damai sejahtera Tuhan itu tetap mengalir di hati kami semua. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lindungi tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Kristus Yesus, persekutuan pengurapan daripada Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.